Yang PNS itu aku, Mas. Bagian 10. Karya, Said saja. Semalaman aku tak bisa tidur. Permintaan Mas Bayu untuk menikah lagi membuka lebar mataku. Bahwa aku tak berarti sedikitpun baginya. Seisi rumah sudah mengetahui rencana itu. Bahkan saat makan malam, Mas Bayu sudah mengumumkan kepada semua orang bahwa aku setuju Mas Bayu menikah dengan Wulan. Ayah mertua yang baru mengetahui rencana itu juga tak banyak berkomentar. Dia hanya bertanya apa aku benar-benar setuju. Dan saat aku jawab setuju, ayah mertua hanya mengangguk. Tak ada yang peduli dengan perasaanku. Berita itu membuat kebahagiaan besar di rumah itu. Seakan-akan Wulan pasti bisa memberikan seorang keturunan bagi Mas Bayu. Sementara Mas Bayu terlihat begitu bahagia. Dia seperti tak sabar untuk segera menikahi mantan kekasih hatinya itu. Semua orang mulai membicarakan kapan acara itu sebaiknya dilaksanakan. Mereka tak peduli sedikitpun saat aku beranjak memasuki kamar. Pagi harinya kuputuskan untuk duluan pergi ke sekolah. Dengan beralasan piket pada Mas Bayu. Aku duluan ke sekolah ya, Mas. Aku pakai sepeda motornya. Nanti kamu pergi pakai ojek saja. Aku piket hari ini, ujarku pada Mas Bayu yang baru bangun. Kok cepat sekali? Ini masih pagi, loh. Protes Mas Bayu terkesan tak suka aku berniat membawa sepeda motornya. Sekalian aku mau periksa kertas ulangan di sekolah. Mas, kemarin lupa bawa pulang ke rumah. Jawabku beralasan. Ya sudah. Jawabnya akhirnya. Selesai bersiap-siap, aku langsung berniat untuk segera pergi duluan ke sekolah pagi itu. Ibu mertua yang melihatku sudah rapi, bertanya dengan wajah heran. Kamu cepat sekali pergi sekolah? Apa sarapan dan pakaian sudah dicuci? Tanya ibu heran. Aku tidak sempat masak, Bu. Pakaianku dan Mas Bayu sudah dijemur. Nanti tolong diangkat kalau hujan ya, Bu. Pintoku. Apa? Hanya pakaianmu saja yang kamu urus? Kamu ini keterlaluan sekali ya. Kamu sengaja kembali tidak mencuci pakaian ibu dan bapak? Itu pakaian Mita bagaimana? Tanya ibu mertuaku itu dengan kesal. Bu, aku tidak punya waktu berdebat dengan ibu pagi ini. Aku harus segera pergi. Jawabku tegas. Wajah ibu mertuaku seketika masam. Dia langsung mendecih tepat di depanku. Semoga Bayu bisa segera menikah dengan Wulan. Wulan pasti tidak seperti kamu yang suka membangkang. Ujarnya murka. Aku seketika tersenyum miring mendengar perkataan ibu mertuaku barusan. Aku juga penasaran, Bu. Apa dia sanggup jadi babu di rumah ini setelah menikah dengan Mas Bayu? Aku juga merasa sedikit lega. Bebanku pasti sedikit lebih berkurang nanti jika dia ada di rumah ini. Jawabku asal. Jangan asal bicara ya. Wulan tidak akan jadi babu di rumah ini. Dia akan jadi ratu. Karena dia yang ibu inginkan selama ini menikah dengan Bayu, bukannya dengan kamu. Jawabnya marah. Aku jadi menghela nafas panjang. Selalu kata-kata kasar yang aku dapatkan dari seorang mertua, yang sebenarnya begitu aku harapkan bisa jadi pengganti ibuku yang sudah meninggal. Suatu saat nanti, ibu pasti akan menyesal mengatakan ini kepadaku. Jawabku cepat. Tidak akan. Sekar, 6 tahun kamu berada di rumah ini, tak bisa membuat ibu suka sama kamu. Dasar Bayu. Kenapa dia tidak mau menceraikan kamu? Jawabnya murka. Tak ingin mendengar ocehan mertuaku, aku pun segera pergi ke sekolah. Di sekolah, baru satpam yang datang. Dia menatap wajahku heran, karena datang terlalu pagi. Aku hanya tersenyum dan menjawab asal saat dia bertanya. Di ruang guru, tepat di meja kerjaku. Akhirnya pertahananku luluh. Air mata yang sejak semalam aku tahan akhirnya pecah. Aku menangis seorang diri, meratapi nasib buruk yang menimpaku. Membayangkan kehidupan seperti apa yang harus aku jalani nanti setelah Mas Bayu menikah dengan Wulan. Asterisk. Persiapan pernikahan mulai dijalankan. Karena hanya nikah siri, akad nikah akan dilaksanakan di rumah. Aku tak ambil bagian apapun.
membiarkan apapun yang mereka lakukan. Tapi Mas Bayu benar-benar berubah. Dia bahkan tak peduli sedikitpun dengan apa yang aku rasakan. Sekar, uang di kamu masih ada? Mas perlu beli cincin dan juga mahar untuk Wulan. Sementara uang yang Mas pegang sudah menipis, ujarnya sore itu. Perkataan Mas Bayu semakin membuatku terluka. Apa kamu berencana untuk meminta uangku untuk diberikan kepadanya? Apa kamu serius, Mas? Tanyaku terkejut. Ah, kamu ini Sekar. Uangmu ya uangku juga. Ayo sini uangnya. Pintanya sedikit memaksa. Aku tak punya simpanan apapun, Mas. Semua uang kamu ambil habis gajian. Yang ada padaku sudah aku belikan untuk keperluanku, Mas. Jawabku marah. Lalu Mas cari kemana uang untuk beli cincin dan mas kawin? Belum lagi untuk uang dapur. Beli bahan masakan untuk acara habis akad nikah. Jawabnya sedikit frustasi. Itu bukan urusanku, Mas. Kamu harusnya bersyukur aku setuju kamu nikah lagi. Jawabku kites. Dia dengan wajah marah keluar dari kamar. Dan dia terdengar menemui ibu mertuaku. Aku jadi penasaran apa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan uang. Ya sudah, kamu gadaikan saja SK ke bank. Ambil pinjaman untuk acara dan beli mas kawin. Sisanya bisa ibu gunakan untuk buka warung lagi di depan. Usul ibu mertuaku kepada Mas Bayu. Aku seketika tersenyum miring mendengar saran dari ibu mertuaku kepada Mas Bayu. Sementara wajah Mas Bayu terlihat salah tingkah saat ibu mertua menyarankan itu. Jangan digadaikan SK-nya, Bu. Cari jalan keluar yang lain saja. Jawab Mas Bayu cepat. Lalu dapat uang dari mana? Jawab ibu mertua terdengar kesal. Pinjam uang ke bank dengan agunan sertifikat rumah ini saja, Bu. Usul Mas Bayu cepat. Kamu ini, masa pakai sertifikat rumah ini segala? Kalau tidak bisa bayar, nanti rumah ini disita bank. Jawab ibu mertua tak setuju. Aku kan PNS, Bu. Pasti aku bisa bayar tepat waktu. Sudah, ibu nurut saja. Besok ke bank ya, ambil pinjaman itu. Kalau pakai sertifikat rumah pasti cepat cairnya, Bu. Usul Mas Bayu bersemangat. Ya sudah, baiklah, jawab ibu mertua akhirnya. Senyum kecil terukir di wajahku. Aku ingin melihat kerepotan mereka nanti jika tak mampu membayar angsuran bank. Karena aku berencana untuk tidak memberikan sepersen pun gajiku kepada Mas Bayu setelah dia menikah dengan Wulan nantinya. Aku tak akan mau dibodohi serta dimanfaatkan oleh Mas Bayu lagi. Aku bertekad untuk mulai memperlihatkan kepada semua orang apa yang aku miliki, apa yang seharusnya tidak dibanggakan oleh Mas Bayu. Aku ingin melihat bagaimana repotnya mereka semua yang selama ini begitu bergantung dari gaji yang aku miliki. Aku ingin menutup mulut mertua dan juga iparku yang selama ini sudah terlalu merendahkanku.